Oke, jadi saya mau berikan semacam pengumuman ya kepada 743 mata memandang bahwa jika para Syiah masih berani unjuk gigi mengganggu dakwah, mengganggu Muslim Ahlus Sunnah, wabil khusus para debater dai Kristologi yang berjibaku untuk menantang atau menghadapi para misionaris laknat, maka mata Ali akan berada di barisan terdepan untuk menelanjangi kalian. Sekali lagi, jangan anggap bahwa tidur kalian akan tenang dan akan nyaman setelah ini. Mata Ali telah berteofani menjadi lidah api, maka menyambar-nyambar jakun dan ubun-ubun kalian, dan kalian tidak akan pernah lagi bisa merasa nyaman di platform TikTok setelah ini. Jadi beberapa waktu terakhir saya agak rib dan agak saya redam birahi saya untuk menyantap mereka biar ada nafas yang bisa mereka hirup. Tetapi ternyata nggak pantas mereka bernafas. Saatnya kita cekik kembali Bang Neflos. Kita bikin mereka tidak bisa, jangankan berdiri, tidur nggak bisa kali ini. Bang Neflos. Betul Bang Ali, ya sebetulnya keberadaan mereka itu sangat mengganggu sekali pada saat kita syiar, pada saat kita menjawab subat-subat orang-orang kafir. Kemarin juga terjadi, kebetulan sekali baru kemarin ya terjadi pada saat Umi debat dengan orang Kristen naik kelas di Bagir ya. Dan dia memotong dengan menggunakan ayat Al-Quran yang sebetulnya itu diperuntukkan untuk perdebatan sesama Muslim, tinggalkan gitu. Tapi dia justru memberikan dorongan kepada umat-umat Kristen untuk terus melawan kita. Nah, jadi ketahuannya kalau si A ini adalah bagian daripada Islam, tidak mungkin dia memotong dalam lipatan gitu pada saat kita saudara-saudara Muslim kita, baik itu yang netizen, baik itu yang di atas yang bertempur langsung dengan para penghujat itu, mereka itu menggunting dalam lipatan, tapi mereka melipatnya ke sana begitu ya. Jadi tidak mungkin seseorang yang mereka bermesra dengan seteru-seteru kita pada saat kita melakukan syiar, mereka itu akan berpihak kepada kita, enggak ya. Walaupun mereka memelintir ayat-ayat Al-Quran seperti itu. Jadi jangan teman-teman, apalagi mereka kalau misalkan teman-teman bisa menyadarinya, mereka ini sedang merekrut anak-anak muda yang masih muda-muda untuk pengkaderan Syiah. Nah, seperti halnya siapa itu Kiki Siaan, dia yang paling vokal gitu ya di kubu mereka, ternyata dia itu masih beragama Kristen. Ya, dan Umi tahu ini dari pentolan Syiah yang benar-benar Syiah begitu ya. Bahwa si Kiki Siaan ini agamanya masih Kristen, hanya dia ingin belajar keislaman. Dia dulu pernah masuk di kalau FPI itu Bang Ali, ya pokoknya masuk di FPI nama ininya saya lupa. Bukan ormas Kang Yan, di itu namanya itu. Nah, cuman dia ngerasa nggak cocok di sana, akhirnya ya terjunlah ke Syiah ini. Dan dia sendiri, si Kiki sendiri yang waktu itu tempo hari pernah berdebat sama Umi, dia yang mengakui kalau Sopyatul CS itu yang memberikan pengajaran-pengajaran tentang keislamannya itu dia, si Kiki juga pernah itu seperti itu. Jadi hadis-hadis itu sebagian dari Kiki juga, dari Kiki Sihaan yang notabene dia ternyata masih Kristen agamanya. Ini Umi tahu dari siapa? Pentolan Syiahnya sendiri yang bicara langsung sama Umi. Tahu ya, mungkin ya, perang dingin ya. Nah, seperti itu. Gini, kalau hal itu kan kita memang harus tabayun dan memang harus perkara yang besar, karena kalau menganggap seseorang dia bukan Muslim atau dia adalah Kristen, maka itu kita berlepas diri apapun hakikat dia sebenarnya. Namun kenyataan bahwa dia dengan terang-terangan menyatakan diri Syiah dan mengganggu serta memberikan batu sandungan kepada dakwah Ahlussunnah, maka harus kita nyatakan bahwa dia berhadapan dengan kita. Jadi gitu Umi, menurut saya itu hakikat dia yang dia sembunyikan, urusan dia dengan Allah. Apapun kenyataannya sampai betul-betul tegak hujjah dan ada bayan yang jelas, maka kita berlepas diri dari apapun hakikat dia yang sebenarnya. Menurut saya gitu. Siap. Umi. Siap Ustadz, ini ada pastor Sarah katanya mau naik. Gimana ini?
Iya. Oke, anak turunkan ya. Aku turun ya. Aku di bawah ya. Anak aja turun, anak. Izin semuanya turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oh iya iya, siap. Pastor ya, sudah pasti pastor ya. Kalau prank langsung saya sepak ke dimensi Iya, lain. ini Pastor Sarah ini pernah di Pomalnya Julius, saya ingat. Oh siap. Dengan hormat silakan naik karpet merah untuk Pastor Sarah. Ladies and gentlemen, this is the champion of the world in this night, Pastor Sarah. Silakan. Pastor Sarah. Aduh, segitu banget. Selamat malam, Pastor. Dalam semuanya. Siap. Ya, bro, sister semua. Ini tadi kan saya nggak tahu ya masalahnya apa, ternyata agak internal ya. Papa jahat itu saya pikir Muslim, ternyata Muslimnya beda ya. Iya, seperti Pastor menganggap para Wanes seperti Malikil itu berbeda dengan Pastor. Hampir kurang lebih gitu analoginya. Oh iya. Saya pernah di satu komal gitu ya. Saya juga bingung juga waktu dia menyerang Islam gitu ya. Terus ya jujur Seorang pastor saya sampai- kurang sampai bingung ya? sependapat. Iya, saya juga bingung karena waktu itu pun Tulang Sam membantah omongan dia gitu, karena ketika dia memfitnah tanda kutip ya, dia bicara dia waktu itu pernah di mana gitu di luar negeri, terus dia menceritakan tentang kehidupan Islam Muslim di sana, memperlakukan orang seperti apa, terus dibantah sama tulang Sam. Saya lupa di komal siapa, tapi Waktu itu kayaknya Mbak Sarah, waktu di komal ibu ya. Samuel datang masuk ke komal Di komal itu, bukan, dia masuk ke komalnya, saya masih rekam ya, saya kalau nggak salah tuh saya rekam itu. Jadi Samuel kan, bilang bener begini, ada ya. ada. Jadi Iya. Samuel bilang gini ke si PBJ kan, kamu bilang orang Syiah atau Iran tuh nggak kayak gitu, katanya. Gua lo baru pulang dari situ, gua ditangkap di situ gara-gara gua pakai kalung salib dan gua disuruh copot salibnya gitu kan. Padahal orang-orangnya orang-orang lu gitu kan, dia bilang Syiah kan di Iran ya kalau nggak salah, karena kan si Samuel kan di luar negeri kan. Jadi si Samuel Iya. waktu itu pakai kalung salib, di situ tuh disuruh copot sama orang itu. Nggak mau, kata Samuel, udah lu lepasin aja kepala gue sekalian, kata Samuel kan. Jadi si Samuel itu ngebantah pernyataan si PPJ kalau orang Islam Iya. di Indonesia tuh frontal-frontal, sementara orang-orang Islam yang di Iran tuh baik-baik gitu. Jawab sama si Samuel, gue dengerin itu, sempat gue rekam kalau nggak salah tuh. Iya. Nah, itu untung aja kamu ada di situ, bener ya. Jadi Iya, di iya, situ bener, agak bener. berdebat juga. Jadi pemilik komalnya itu justru malah membela dia, malah mengkick Tulang Sam di situ. Iya, Malah karena yang punya ngata-ngatain komal si yang- Yuni, Hmm. istri virtual PBJ Yuni. kali ya, mungkin. Kayaknya sih, nggak tahu juga sih. Itu Sebentar apa ini, itu? mohon maaf, Pastor, ini ada kebetulan typingan ini rame. Mohon maaf harus saya tanggapi karena yang di bawah ini adalah raja-raja saya. Itu Pastor, betul nggak bahwa katanya Pastor tidak suka dengan salah satu debater yang bernama Pak D Sugi Kristologi karena namanya Bible Berjalan, betul bukan Pastor? Oh, siapa itu? Pak D siapa? Kami memanggilnya Pak D Sugi, Pak D, karena nama akun TikToknya Bible Berjalan dan Pastor tidak setuju, kurang setuju, betul ya, Pastor? Enggak, saya nggak tahu. Itu yang Enggak saya nggak teman-teman, suka. jangan gitulah. Yang di bawah. Oh, Lanjut, enggak. Pastor. Saya malah nggak kenal, Bang saya Flash. nggak berteman juga sama dia. Bang Devlos, izin sebentar saya nyapa dulu. Siap. Ini Kak Sarah, masih ingat saya? Yang ngomong siapa? Ica. Bang Nevlo, saya Mican, izin turun dulu Mican. ya, kawan-kawan semua Oh ya. iya, kenapa, Assalamualaikum Mican? warahmatullahi wabarakatuh. Siap Ustaz. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. ini kita di sini sedang membahas Papa Jahat ya tentang kasus pelecehan. Dan saya ingatkan juga, saya adalah orang yang paling frontal pada saat itu menyerang Anda pada saat Anda membuat konten selalu memfitnah Rasulullah, menghujat Rasulullah. Banyak sekali konten-konten Kak Sarah ini yang begitu luar biasa hujatannya dan fitnahannya kotor sekali terhadap Rasulullah. Masih Oh, ingat? ini penghina Rasulullah, Iya, saya udah penyebar domba ini. tahu. Wah, penghina banget ini Bang Ali mengatakan kalau Rasulullah itu anak Mohon maaf. pelacur, anak haram, Mohon anak maaf. segala macam. Oh, bukan, Mohon maaf enggak kalau gitu. teman, mohon maaf guru-guru, Pastor Sarah, mohon maaf kalau urusan-urusan seperti ini saya serahkan
dengan Dewan Suro kami yang terhormat Pak Desugi. Silakan Pak Desugi. Silakan Pak De. Sebelum ke Mohon Pak pencerahannya, Pak Desugi, De. saya belum kenal juga ya. Cuman saya bilang gini, Michan, di sini saya datang bukan untuk berdebat dan itu kan udah selesai ya dari bulan Naikin berapa? Al-Ayubi Bang Nevlos. Oh Ya, bulan enggak, kalau 4. masalah hujatan Rasulullah, hujatan terhadap Rasulullah itu tidak akan pernah selesai sampai akhir zaman pun, Kak Sarah. Semua Dan konten itu Anda bukan itu hujatan, kontennya itu kan, Naikkan itu kan satu cerita Julius juga. sama. Assalamualaikum warahmatullahi Naikkan Julius juga ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam Julius kenal Waalaikumsalam sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. PS Sarah ini kalau di sini mulutnya manis. Sebentar, Kalau sebentar, di Ini orang sebentar, mau cari sebentar, panggung. sebentar. Mulutnya masya Sebentar. Allah. Mohon tenang, mohon tenang, Aduh, ya Allah. mohon tenang, mohon tenang Nggak tega semua. aku dengar. Bang Ayubi, sebentar Bang Raja-rajaku. Ayubi. Mulutnya PS Sarah Bang ini. Ayubi, Sebentar, dulu. mohon tenang raja-rajaku sekalian. Ya, coba. Saya hanya ingin, oke, tadi ada satu lagi yang mengetahui, Oh, Julius. ya mengetahui apa namanya Pastor Sarah. Siapa lagi satu lagi tadi? Julius naik. Julius lah. Oke Julius, oke. Saya turun kayaknya. Kita ini orang-orang Baca malu. Aku turun dulu. Gantian, Iya, aku turun. siap Pak Cik. Siapa, Cik? Kamu Michan nggak update. suaranya. Michan nggak update dan waktu Dan itu saya- konten yang kamu bahas itu Bukan terus masalah sampai nggak sekarang. update, dengar, dengar Sarah. Itu bentuknya Bukan dengar sarkas. Sarah, Itu bentuknya yang namanya sarkas. penghujatan terhadap Rasulullah itu tidak ada nggak update. Penghujat tetap penghujat. Kamu mengatakan bahwa Rasulullah anak zina, Rasulullah anak segala macam. Itu bukan hanya satu konten loh ya. Coba Setiap ya konten udah. kamu itu selalu hujatan isinya. Baik, Umi, mohon izin saya ambil alih Silakan. sebagai Kalau bicara penengah. soal hujatan, semua Sarah, orang Sarah. juga Iya, itu Sarah, semua sebentar. pembenaran, Michan. Baik, Sarah sebentar. Tapi saya biar nggak akan serang kamu di dalam hal ini karena Sarah. saya di sini bukan untuk menyerang. Sarah. Saya. Sebentar Sarah. Tunggu sebentar, Pak. Nggak usah panik, nggak usah panik, Waalaikumsalam tenang. Julius. Tenang. Biar ini forum kita beradab. Ini forum manusia bukan forum domba. Jadi sama-sama kita berikan kesempatan yang sama. Sekarang kita sambut yang baru masuk dulu. Ada Dr. Akal alias Julius. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau masalah dulu ya, Pastor Sarah ini memang salah satu orang yang sangat dibenci lah oleh teman-teman Muslim. Tapi terakhir waktu itu aku pernah bilang sama Pastor Sarah, dihapuslah semua video tersebut dan minta maaf ya. Habis itu Pastor Sarah bilang oke, dia hapus terus dia minta maaf. Kurasa udah clear lah, nggak usah diungkit-ungkit lagi. Betul. Baik, sekarang kita Aku dengan boleh. Al-Ayubi. Al-Ayubi Oke, silakan. Julius kurang update. Ternyata PS Sarah ini tidak berubah, mulutnya tetap berbusa, Jul. Kau tak update. Aku punya akun-akun yang memang khusus untuk patroli, Jul. Jadi aku tahu perkembangan orang ini, Jul. Ya, Ya, di sini kalau- dia ngomongnya baik. manis. Oke, Tapi oke. di room sebelah orang ini masya Allah nggak kuat telingaku mendengar, Jul. Baik, sekarang kita berikan hak Bang jawab Ali. kepada Sarah. Sebentar Umi Dini, nanti saya berikan kesempatan. Oke. Silakan Sarah, Nggak, 1 menit saya berikan hak menghujat jawab. di mana? Konten juga nggak ada. Oke, saya menghujat di mana? Konten juga nggak ada. YouTube, TikTok saya juga nggak ada membahas itu kan. Kalaupun misalnya saya ada di komal orang-orang itu, saya hanya diam loh. Saya ada ngobrol di typing juga waktu bilang Kak Sarah bukannya kakak sudah berhenti. Kan saya nggak menghujat, saya bilang saya cuma mendengar doang. Nggak ada saya misalnya, oh ini si Muhammad, nggak ada begitu. Aku typing di bawah. nggak ada Kau gimana? pura-pura Kan tak kamu yang lihat ngomong itu aku. toh. Bentar Umi. Kau pura-pura tak lihat aku. Aku suruh saya jelaskan balas kau loh. tentang Paulus. Aku balas loh, Al-Yubi. Diam dulu. Kau diam. Paulus. Gantian. Aku nggak bahas Gantian. Paulus loh. Aku ada videomu loh. Aku ada videomu. Tenang saja kau, tenang. Santai. Iya, santai, tapi nggak ya. ada bahas Paulus yang mana, Yubi. Iya, santai saja, santai. Aku rekam videomu kok. Ya, santai saja. Di sini kau bilangnya manis mulutmu, tapi di luaran sana mulutmu itu aduh ya Allah, nggak tega aku mendengarnya ya Allah. Memangnya aku ngomong Aku kira kau, Yubi? aku kira kau beneran Aku ngomong bertobat ya. apa, Aku kira Yubi? kau beneran berhenti gitu kan. Aduh, nggak taunya. Lanjut dulu lah.
daripada memangnya aku bisa bantu Bang apa, Ali, Bang Ali, Bang Ali. Ini kan Bang Ali sebentar ya. Ini kan si Sarah di sini ngeles-ngeles terus. Silakan buka aja, buka YouTube Umi yang dimana Umi nge-reaction pernyataan-pernyataan omongan-omongan si Sarah waktu dia menghujat Rasulullah. Maaf Bang Julius, saya tahu, kita semua tahu si Sarah dulu minta perlindungan sama Bang Julius ya. Tapi apakah kita harus percaya menurut orang-orang nggak minta kafir yang perlindungan pembenci sama Rasulullah Julius ini? loh. Saya nggak Waktu pernah pertama minta, kali saya kamu nggak pernah di sini klarifikasi Julius di ada. roomnya kok Julius. Saya Iya, serahkan kepada saya tahu. Ustadz Ali. Silakan Ustadz Ali ya. Ya. Yang menguasai Jadi, room ini saya akan jadikan moderator Dan Ustadz. itu bukan saya yang Oke. mau Jadi datang kalau- ke channelnya Julius. Julius di sini ada Kalau loh. mau Julius yang bukti, undang saya teman-teman, dan itu kalau bukan mau untuk bukti, pembelaan diri ataupun bersembunyi. Sebentar, Jadi gini, sebentar Sarah, sebentar. Jadi tadi kan Sarah bilang, di mana saya pernah menghujat, silahkan buka channel Umi. Ya, 1 tahun yang lalu, 1 tahun ke bawah, lihat. Bagaimana ini hujatan si Saya Sarah nggak ini pernah bilang loh, saya menyakitkan dari tadi sekali. bilang saya Nggak pernah nggak bilang bilang apa? tentang yang dulu, saya Bukti bilang yang aja. sekarang ini loh. Saya bilang yang sekarang ini. Mican kamu dengar? Iya, kenapa? Saya bilang yang sekarang Yang ini. namanya hujatan Di mana itu yang saya tidak menghujatnya ada, ya. sekarang ini? Dengar ya, yang namanya Duh, hujatan terhadap kamu nggak Rasulullah, mau. kamu itu nggak bisa lah. Kamu itu tetap penghujat. Nah, Oke, intinya kan ini level harus itu kan beradab ya. tetap kamu label Sebentar. bagaimanapun kan. Bu Sarah, Tetap sebentar, Bu saja. Sarah. Jadi, Tapi kalau misalnya bentar, kamu Umi. bilang sekarang Bicara. saya masih melakukan Biarkan yang Bang- sama, di mananya kan gitu. Pastor Sarah sebentar, Bican sebentar, biarkan Bang Ali yang ngomong. Silakan Oke, baik. Sekarang gini Sarah, tudingan dari kesaksian Al-Ayubi, dari Umi Dini, dan dari beberapa netizen yang sangat kepanasan di bawah, itu menandakan bahwa urusan ini belum selesai. Jadi saran saya, Julius tadi sudah memberikan disclaimer bahwa Anda sudah meminta maaf, apakah bisa diulang lagi permintaan maafnya di forum terbuka ini? Biar selesai Apa yang urusannya. saya harus minta maaf kalau saya nggak melakukan? Iya, masalahnya saya nggak melakukan, bro. Setelah itu saya memang nggak ada ngapa-ngapain gitu loh. Apa, Saya juga nggak ngerti siapa biar yang saya Pak Ade upload ini besok, biar Sugiono. bantu viralkan ya teman-teman besok ya di Al Ayubi channel, bantu tonton ya, diviralkan seviral-viralnya. Udah Iya. gitu aja. Di channel YouTube Umi juga ada beberapa video Saya hujatan si bingung Sarah ya ini sama ya. Ayubi. Sangat kotor sekali ini hujatannya. Mican, kamu itu kayak nggak pernah move on. Saya di sini nggak pernah mau menyerang kamu. bukan Dari dulu pun masalah saya nggak pernah move nyerang on. kamu. Mau kayak apa Saya- konten kamu Oh iya, tentang saya yang nyerang Saya nggak kamu pernah serang karena kamu loh. kamu menghujat. Paham Coba nggak? coba ditampilkan Bang Alayubi. Makanya. Coba tampilkan Alayubi. Kok kena rungkat dong kalau nampilin YouTube di sini. Enggak, Ini, suara Bang Jul. aja, suaranya bisa kok, Enggak, suaranya bisa. jangan sekarang lah. Enggak. Enggak, suaranya aja. Biar gini Jul. Bang Jul, tolong jangan berpihak terhadap penghujat, biar Bang tidak Jul. terulang-ulang lagi. Dulu kan sudah minta maaf, ya kan, live itu. Aku janji nggak akan memviralkan videonya PS Sarah. Aku tidak mengupload videonya PS Sarah satupun pada saat PS Sarah ini minta maaf. Tapi setelah itu, aduh, nggak tahu lah. Gini Aliobi, gini. Oke gini ya, gini. Oke di depan semua orang ya. Kalau siapapun yang menangkap ya ketika saya ada di komal-komal orang-orang itu dan salah paham ya, saya ada duduk di sana di komal, bukan berarti saya ikut menghujat, saya menyimak. Tapi kalau kalian merasa saya terlibat di dalam hal itu, saya minta maaf, oke? Nah, Tapi itu saya lebih kalau baik. kalian ikuti komal itu sampai selesai, satupun perkataan, dengar dulu Alyubi, satupun perkataan saya tidak ada yang seperti waktu itu saya melakukannya atau yang dilakukan oleh mereka, oke? Ingat ya, ingat Tapi ya, kalau kalian teman-teman salah ya. paham tentang hal Ingat itu, ya, teman-teman. saya minta Meskipun- maaf, oke? Iya. Tapi Gini, dengar. gini. Tapi kalaupun misalnya Bentar, gini bentar. loh. Izin bentar. Aku izin bentar. Ingat Tunggu ya. dulu Alyubi, aku belum selesai. Ya, coba Bang Ayubi Aku belum kita berikan selesai. hak jawab Biarkan dulu aku kepada Sarah. selesaikan dulu. Sister Sarah, Iya. jaringan Anda merah dari Nah. tadi. Putus-putus suara Anda masuk ke sini. Bisa diperbaiki jaringannya dulu? Ya, sinyalku jelek. Putus nggak? Dengar nggak? Ya, lanjutkan. Lanjutkan. Dengar. Apa yang mau disampaikan lagi? Permintaan Oke, maafnya tes. gimana? Nah, saya bilang gini,
kalaupun misalnya saya ada duduk di sana, kan nggak ada salahnya juga karena bagaimanapun kan saya itu mereka Kristen kan. Tapi sepanjang saya tidak menghujat kan nggak ada salahnya teman-teman. Itu loh maksudnya. Duduk bukan berarti sama-sama menghujat, pahami. Tapi kalau menurut kalian saya jadi sama mereka, terus ngomong sama mereka, terus saya jadi menghujat, ya saya minta maaf kalau kalian merasa seperti itu, salah paham di situ. Dan saya bilang, kalaupun misalnya kalian lihat nanti ke sana, ya lihat saja. Yang pasti kalau kalian ikuti saya tidak melakukan hal yang sama. Tapi kalau kalian misalnya merasa saya melakukan yang sama hanya karena duduk bersama dengan mereka, sama-sama jadi menghujat, ya saya minta maaf. Kan gitu. Tapi kan kalau kalian bisa lihat, kan dari YouTube saya, TikTok saya, mau short video, mau apapun itu kan, nyentil-nyentil pun, nyinyir-nyinyir dengan chat-chat pun kan, atau ketikan pun kan nggak ada saya membahas kalian. Gitu loh. Baik, Sudah. makasih Pak Sosal. Sebentar, Karena Pak saya Aldi. orang yang sangat konsisten dalam hal itu. Baik, baik. Gitu. Oke, kita stop, kita keep dulu sampai di situ dulu. Baik, saya mau dengar dari Uni Rifa. Silakan Uni Rifa. Mungkin dari pendapat Uni Rifa bagaimana dengan fenomena ini? Ya kalau pendapat aku umat Islam itu diperintahkan memaafkan gitu ya. Kalau saya itu pantang ya, maksudnya gini, musuh itu pantang dicari, kalau datang pantang kabur sayanya gitu. Jadi kalau Pastor Sarah selama ini sama saya tidak pernah clash, kalau saya tidak pernah melihat beliau begitu ya saya tidak mau menghakimi. Tapi kalau ternyata beliau melakukan hal itu, saya tidak kaget juga gitu loh. Karena kan kita tidak perlu berharap banyak juga kepada teman-teman yang memang tidak memeluk Islam. Namun kalau beliau menyatakan sikap untuk ya seperti kemarin ada Samuel dengan saya duduk bersama, kita tidak saling berdebat, kemudian juga seperti Bililin aja kalau satu komal sama saya, kalau nggak lagi ngebahas tentang ini kita nggak akan ini. Iya. Umat Islam itu kan nggak Beberapa boleh kali gitu. saya Umat Islam satu itu komal diperintahkan masih untuk adil. Sebentar, Sarah. Nanti ketika giliran Iya, Anda, sama saya panggil juga nama Anda. beberapa kali kita satu koma ya Rifa. Sarah, tolonglah Sarah. Ya jadi gini, Hah, kita kenapa? bersaksi aja. Iya, Kita bersaksi aja. beberapa kali satu koma sama si Rifa. Iya, jadi kalau mengingat zaman dulu, memang mohon maaf saya tidak bisa tidak akan bisa kita bayangkan perkataan Pastor Sarah. Cuman saya menganggap oke lah itu mungkin dulu. Jadi ketika saya lihat Pastor Sarah sering di Komal Julius, kemudian dia tidak menyinggung apologet, tidak mengganggu Islam, tidak mengeluarkan statement-statement yang tidak baik begitu. Bagi saya dia bukan musuh saya. Bagi saya saya tidak ada urusan dengan Pastor Sarah. Tetapi ketika di hadapan saya beliau mengeluarkan argumentasi yang tendensius kepada Islam, kewajiban saya tentu membantah dengan argumen juga. Tentu dengan argumen ya, tidak membahas personal beliau. Kenapa? Bagi saya itu ya argumennya misalkannya penghujatan terhadap nabi saya, pasti saya akan bela itu nabi saya di hadapan Pastor Sarah. Mungkin teman-teman kalau ngeliat YouTube saya memang tidak pernah mereaksi beberapa orang, maksudnya jarang mereaksi personal, karena bagi saya personal itu saya tidak bisa berharap, jangankan kepada teman Kristen ya, kepada teman Muslim saja kita tidak bisa berharap untuk mereka baik loh. Kita tidak bisa berharap semua orang itu bersikap baik, karena bagi saya argumennya yang paling penting. Jadi ketika jadi itu ya, kalau saya sendiri Bang Ali jujur ya, termasuk argumen ini Uni menghujat Ya. Rasulullah dengan cara kasar. Kalau Ya, buat apapun, Umi. apapun Umi. gini nih. Jadi gini. Sebentar, Mica. Gini. ya terakhir dari saya. Kalau Ya. silakan. Apapun, siapapun, saya gini ya, orang netizen kita tahu semua kok. Saya jangankan orang Kristen, ada orang Islam misalkannya di hadapan saya dan saya mampu melawan argumennya dengan argumen, saya lawan. Saya nggak peduli mau dia Kristen kayak mau Muslim kayak Yahudi. Seperti Ishak misalkannya, Ishak itu bukan Kristen, tapi di hadapan kita dia menghujat Islam. Kalau saya mampu melawan argumennya, saya lawan. Kalau saya tidak mampu, saya diam. Itu bagi saya tidak peduli dengan personal orang-orang gitu kan, karena personal saya pun juga nggak terlalu baik-baik kali ya. Gitu aja sih mungkin. Lanjut Bang Ali. Baik, sebelum ke Umi Dini dan Al Ayubi, saya mau dengar dulu dari dua senior yang hadir di sini. Ada sebentar lah Sarah, nanti saya berikan kesempatan, tenang saja. Boleh nggak Sebentar, Sarah. sebelum ke senior bro? Sebentar, iya Boleh. sebentar Sarah. Oke. Kamu kan sudah saya berikan kesempatan tadi. Sebentar, nanti akan kembali ke kamu lagi. Sekarang saya ingin mendengar dari perwakilan dua orang senior di sini, ada Pak Disugi dan ada Pak Yans. Siapa mewakili? Silakan.
Oke ya, saya dulu. Silakan Tatsuki. Jadi memang saya pernah melihat videonya Pastor Sarah ini. Ketika itu dia baru buat channel lagi, baru 200 atau berapa itu subscribe-nya, atau belum nyampe segitulah. Itu saya melihat Pastor Sarah itu menghina Nabi, bahkan menyamakan Rasulullah itu dengan germo gitu kan. Itu sempat saya simpen videonya, tapi sayang flash disknya itu waktu saya ke Makassar kemarin itu kerendam air. Jadi di atas meja saya ini bocor, kerendam air. Jadi tadi saya cari udah nggak bisa lagi. Itu saya simpen, itu sempat saya simpen itu. Tapi tadi saya cari-cari di channelnya Pastor Sarah yang awal-awal dulu sudah nggak ada, sebenarnya sudah dihapus. Ya kalau memang sudah minta maaf ya sudahlah, nggak perlu diperpanjang lagi kalau saya begitu. Lanjut. Baik, saya akan berikan kesempatan kepada Umi Dini sebelum saya kembalikan kepada sebelumnya ke Pastor Nanti saya Saras. sekali ya, Pastor Bang Ali. Nanti aku sekali ya. Baik, siap. Akan saya berikan kesempatan ke Julius setelah Umi Dini. Silakan Umi Dini. Ya, jadi pertanyaannya pada saat ada seseorang orang kafir yang memusuhi agama Allah, yang memusuhi Rasulullah, menghinanya, menghujatnya itu luar biasa sekali, menyakitkan sekali, bahkan sampai membuat kita menangis ya. Lalu dia berbicara dengan anaknya, saya sudah minta maaf. Minta maafnya kepada siapa? Saya sendiri tidak pernah mendengar gitu ya. Nah ini permintaan maafnya kepada siapa? Apakah kita ini personal bisa memaafkan atau tidak? Bang Ali, kebetulan saya masih menyimpan videonya, boleh nggak saya puterin sedikit? Atau nanti saja? Oke, mungkin untuk pembuktiannya nanti kita dengar dulu kepada pernyataan Julius, setelah itu kepada Sarah kembali. Silakan Julius. Oke, makasih ya. Ya kalau kita bicara dulu ya, itulah saya bilang semua orang mungkin tahu lah Pastor Sarah itu dulunya gimana. Tetapi saya secara pribadi ya, dulu kan saya sangat sering mereaksi teman-teman dari sebelah yang suka menghujat ya. Bahkan bisa dibilang paling banyak mereaksi itu di channelnya saya ya. Hampir semua penghujat itu pernah saya reaksi, bahkan banyak yang ketar-ketir ya, banyak yang ketakutan. Cuman jujur 3 bulan terakhir ini saya nggak pernah update lagi. Ya, terus tadi ada statement dari Al-Ayubi ya, itu kan baru statement dari Al-Ayubi, kita harus tahu dulu gitu, benar atau tidak. Ya, kita harus ngecek dulu pembenarannya. Pastor Sarah kan mengatakan dia ada di ruangan tersebut. Ya, kalaupun teman-temannya Kristen yang menghujat, apakah dia menghujat? Ini harus kita periksa. Ya, jadi kita juga harus ngecek kebenaran. Tapi kalau video dia yang lama, ya itu memang ada, tapi sudah dihapus dan Pastor Sarah memang sudah minta maaf. Ada videonya di tempat saya ya. Jadi ada 2 orang yang minta maaf, yaitu Pastor Sarah, terus ada lagi video satu lagi Deborah. Bagi teman-teman yang ikut dari zaman YouTube dulu lah, mungkin kalian juga tahu ya, salah satu penghujat paling besar itu adalah Deborah. Dia buka grup namanya Rumah Apologet Kristen, tapi isinya itu hujatan semua ya, bukan apologet, tapi isinya full menyerang Islam. Tetapi Deborah setelah saya nasihati, terus saya minta tolong Sarah Ayu ya, istrinya saya Pudin untuk nasihati, si Deborah langsung hapus videonya ya. Bahkan ada satu video dia tuh di-re-upload sama Sob Katul ya, di-re-upload sama Sob Katul. Dia minta juga kepada Sob Katul untuk hapus video tersebut supaya jangan jadi masalah, supaya ya Muslim jangan marah. Terus video tersebut semua sudah dihapus. Rumah Apologet Kristen juga udah hapus semua videonya, dan dia minta maaf, udah tuh selesai. Sampai detik ini setahu saya belum muncul ya. Nggak tahu kalau benaran ada muncul lagi atau tidak. Jadi kembali gini ya, kita nggak bisa memastikan orang ini akan seperti itu selamanya atau tidak. Tapi ya kalau saya pribadi ya kita kasih kesempatan lah kalau memang orang sudah minta maaf kan, karena ujung-ujungnya kan waktu yang membuktikan bahwa orang ini berubah atau tidak. Ya kalau 3 bulan terakhir saya memang nggak update. Seperti ini sudah terjadi setahun yang lalu. Dia Ya. menghujat. Tunggu loh. Ini siapa yang Sarah ngomong? di mute dulu Sarah. Ya, jadi kembali lagi Bukan saya. kita lihat. Pada saat itu. Pada saat Iya, dia menghujat di mute dulu kalau belum saatnya Anda bicara, biar tidak membal suara Anda. Oke, jadi ujung-ujungnya ya kita serahkan kepada waktu saja ya. Itu sih. Baik, oke. Saya ambil alih Boleh Bang kembali. Ali, saya bicara sedikit. Oke. Bang Ali sedikit aja, sedikit boleh sedikit aja, menambahkan sedikit. Sebentar. Menambahkan sedikit, tadi Umi sedikit bicara kan, baru sedikit tadi langsung diambil sama Bang Julius. Sedikit aja. Tadi enggak, maksudnya tadi sudah dioper ke Bang Julius. Tadi Umi baru bicara sedikit, baru tanya boleh nggak dibuktikan. Sebetulnya begini, kalau saya lebih percaya kepada firman Allah Bang Julius ya.
bahwasanya sebetulnya teman-teman muslim jangan menyarankan mereka untuk menghapus videonya karena itu sebagai bukti. Dan alhamdulillah qadarullah Umi masih menyimpan bukti-bukti video itu walaupun mereka menghapus. Ya, walaupun atas saran dari Ko Julius, mereka suruh menghapus, mereka menghapus, tapi Umi masih menyimpan beberapa konten-konten mereka. Alhamdulillah ya. Jadi sebetulnya gini, kita harus lebih percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun perkataan mereka, apa kata Allah, bohong mereka itu. Mereka itu tidak akan ridho sampai dengan kita ikut dengan mereka. Tidak akan ada perubahan dalam diri mereka. Mereka ini adalah pembenci Islam. Mereka ini adalah musuh-musuh agama Allah. Allah mengatakan mereka tidak akan pernah berubah sampai dengan kita ikut kepada mereka. Itu saja, silakan Bang Ali. Baik, sebelum kembali kepada Pastor Sarah, saya berikan hak jawabnya. Silakan Bang Yans. Oke, terima kasih Bang Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sering videonya masih ada saya Pastor Sarah bagaimana menghujat. Ada. Kalaupun mau laporkan itu kan bukan delik aduan, siapapun bisa melaporkan. Ya, itu delik umum, delik biasa atau delik umum yang kita bisa sebut. Kebetulan di sini kalau udah Pastor Sarah minta maaf, dalam arti tidak akan mengulang lagi, kecuali mengulang lagi lain cerita loh, ya. Mudah-mudahan ini jadi jalan terbaik buat Pastor Sarah dan kita sebagai Muslim. Itu kayak dari Ustaz Sugi pun saya setuju. Ya sudahlah, kita maafkan. Mudah-mudahan Iwan Villa, Pastor Sarah ini tidak menghujat lagi. Kalau menghujat ya udah no problem. Sudah ada syarat ya, begitu ya. Udah ada syarat dari teman-teman sini. Kebetulan di sini saya mewakili juga API divisi hukum. Ya mudah-mudahan bisa akan tenang gitu Pastor Sarah berdialog dengan siapapun. Terima kasih ya. Lanjut. Saya tidak bisa menerima langsung pernyataan bahwa bisa dimaafkan. Kalau dari saya pribadi, saya bisa memaafkan jikalau sudah bisa menjawab pertanyaan dari Uniriva. Terima kasih. Kalau itu dari saya. Ya, ada pertanyaan memang. Kenapa? Ini punya saya tuh, punya jelek banget semua ya. Ya Bang Ali deh. Enggak, saya kaget saya Bang Neplos bisa membaca pikiran saya karena saya bertanya. Siap Bang Ali Yubi, siap karena saya asistennya Bang Ali dan Bang Neplos. Sekarang saya ambil alih. Silakan. Sudah selesai Bang Yan untuk yang mau disampaikan? Sudah ini sinyal saya kok merah gini ya. Silakan kita serahkan ke Bang Al Ayubi ya. Ini ya. Silakan Bang Al Ayubi 2 jam dimulai dari sekarang. Saya tenang aja kan ada saya Bang Ali. Gimana Ustaz Ali? Ya lanjut Bang Al Ayubi, silakan monggo. Keahlian Al Ayubi ini cuma ketawa-ketawa gitu kan, cuma ngompor-ngompori, cuma menjadi bakul kompor. Tapi ingat, tertawanya Al Ayubi itu menyakitkan. Ya, banyak video-video yang saya viralkan dan sukses itu semuanya. Tinggal satu yang belum sukses ya, Pendeta Yosua. Kalau yang lain sukses masuk semua. Jadi ini jangan dibahas gitu. Iya, enggak. Ini buat apa ya? Buat peringatan aja buat PS Sarah ini. Ini saya ngomongi seperti ini adalah tanda bukti kasih sayang kepada PS Sarah gitu loh, Jul. Maksudnya Jul, saya bukan membenci PS Sarah, bukan. Ini bentuk kasih sayang kepada PS Sarah agar supaya tidak mengulangi perbuatan terdahulunya gitu loh. Dia kan sudah janji. Ya kan, di roomnya Julius pada saat live. Tapi ternyata saya menemukan yang baru, Jul, gitu loh. Dan itu saya simpan. Makanya saya lihat live-nya Bang Nevlos ini, saya kok jadi adrenalin saya ini kok jadi terpacu gitu. Saya jadi teringat video itu. Jiwa-jiwanya terkembalikan ya, jiwa-jiwa kompornya. Jiwa-jiwa perkomporan itu kan memang direktur utama Bakul Kompor, perusahaan Bakul Kompor gitu. Jadi beginilah ya, teman-teman. Ini PS Sarah tadi sudah meminta maaf baik secara langsung maupun tidak langsung, ya kan? Sudahlah, saya tidak akan mengupload video tersebut. Dan saya berharap ya PS Sarah ini kalaupun masuk di room mereka jelas-jelas menghujat atau menistakan Rasulullah, ya mbok ya dilaranglah mereka. Mbok ya diredamlah mereka, atau paling tidak kalau tidak bisa melarang mereka atau meredam mereka, ya keluar dari situ gitu loh, biar tidak masuk ke bagian yang di situ gitu.
Ya, PS Sarah ini terakhir ya. Kalau saya menemukan PS Sarah sehabis malam ini masih ngomongnya nggak jelas, ya jangan salahkan saya. Jika kasih sayang saya cabut gitu. Oke, lanjut silakan yang lain. Mantap. Geblek lu. Oke, itulah kami umat Islam ya. Kami jangankan dengan sesama Muslim, dengan orang berbeda akidah pun kami diperintahkan untuk berkasih sayang. Ini apalagi kami sesama Muslim. Baiklah, sepertinya ini ada yang baru masuk nih, Bang Indra Mose nih. Silakan Bang Indra Mose. 3 jam dimulai dari besok. Ya, kapan ngomongnya? Lama banget semuanya dipotong. Sabar ya. Kalian ini Ya, kan ya. kapan ngomongnya? Abis ini santai aja, enggak, kita kan di sini sambil ini santai. Iya. Santai aja. Ayo, Bang nanti Indra, aku ngomongnya setengah jam ya. Bang Indra, Bang Ngomongnya Indra. setengah jam. Boleh, silakan. Bang Indra, musuh lu udah keluar penjara tuh. YouTube bulu-bulu. Silakan. Oh, jangan turun dulu, Silakan Bang Jul. Indra Mose 3 jam, silakan. Ya, yang lain diam dulu bentar. Masuknya kapan kok tiba-tiba udah keluar gitu loh? Udah keluar dia, udah buat acara, nggak diundang loh. Enggak lah. Masuknya bulan pas puasa. Keluarnya kemarin tanggal 20-an. Kenapa? Dia apa? Yang ngelaporin dia siapa? Muslim atau non muslim? Enggak, tapi gara-gara si ini biang keroknya Alayubi, gara-gara video Alayubi yang tentang si Aman Suherman juara MTQ, tiba-tiba Bang Alyubi lagi. enggak, jadi videonya itu kan viral. Terus ada salah satu koran lokal di Sumedang ya atau mana lah, daerah tempat dia lah gitu. Koran lokal tersebut naikkan berita tentang video Alayubi. Jadi koran tersebut kan wilayah sana tuh wilayah tempat tinggalnya si Aman Suherman. Tetangga Aman Suherman baca, loh ini kan tetangga kami gitu. Sejak kapan dia Muslim? Rupanya dari lahir dia memang oten. Digerebek lah si Aman Suherman tersebut. Setelah digerebek, dari situ bunyi Aman Suherman, rupanya semua sandiwara dan memang sengaja. Dari situlah melebar ya, kena lah dia, begitulah ceritanya. Beberapa saksi yang sudah masuk situ memang tentang pembayaran itu ada videonya itu pun yaitu bakul jamu itu. itu beban, itu buat saya beban sebenarnya. Masuk roomnya Manobulu itu sebenarnya beban, teman-teman sekalian. Kenapa? Saya berusaha sekuat tenaga untuk nahan tawa sebenarnya. Jadi setiap saya lanjut Bang Indra, ini tentang beban mental buat saya, beban mental. Karena bagaimana caranya saya bisa berbicara itu lurus tanpa ada ketawa, padahal hati saya udah merontak-rontak mau ketawa. Ya, fokus lagi pada topik Bang Indra. Kasihan Pastor Sarah nih lama-lama. Udah. Saya. Ya, silakan. Cek. Silakan. Merasa masuk ya. Oke. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Ini agak panjang aku ngomongnya, nggak apa-apa ya. Kita santai ya. 2 hari 2 malam pun Apa ya? apa, Pastor. Nggak boleh seminggu ya, 2 hari aja boleh ya. Silakan. Oke, sebelumnya makasih ya aku udah dikasih naik. Sebenarnya yang pertama itu aku naik itu ya jujur seperti waktu anak Batak yang ngata-ngatain Muhammad tanpa data hanya karena kebencian, udah lupa kalimatnya tapi yang nggak pantas, itu juga aku berkomentar di channelku dan juga di channelmu ya Jul ya, tentang bagaimana Yusuf Manubulu juga ya kalau dia pas memang nggak benar aku juga berkomentar, dan aku juga ngomong juga di channel Julius waktu Julius mengundang saya gitu loh. Ya saya orangnya bisa dikatakan ya walaupun saya membahas juga tentang Islam, tapi kan saya juga belajar untuk netral gitu. Kalau yang salah ya saya katakan salah kan gitu. Jadi termasuk dalam hal Pak Jahat itu pun kenapa saya juga hadir di sini ya, saya memang jujur tidak sependapat, dan saya juga ingin meluruskan sesuatu ketika ada typingan yang banyak dan menganggap bahwa Papa Jahat itu adalah Kristen, mau katakan dia bukan Kristen gitu loh. Ya jadi dia bukan Kristen, jadi jangan ada yang berpikir bahwa itu settingan orang-orang Kristen. Nggak ada orang-orang Kristen baik dari pihak kami ataupun kubu Tritunggal atau siapapun yang
yang apologet debater polemikus atau apapun istilahnya ya, mereka Setuju nih, Pastor. tidak men-setting Pastor papa Sarah. jahat gitu loh. Pastor Sarah izin, kenapa enggak diambil aja papa jahat gitu loh? Kami rela loh. Saya juga nggak kenal dia, masuk sekali itu cuman di situ itu, terus kok jadi tulang Samuel yang diserang gitu, makanya saya goblok-goblokin kan itu yang hostnya itu. Maksudnya Itu makanya saya kan nggak setuju. Maksudnya gini Nah, loh, itu. kami justru pengen dia dibaptis gitu loh. Agak ada kebanggaan di hati saya kalau dia dibaptis. Maksudnya tolong ada teman-teman Kristen yang mampu untuk Ini membaptis. izin, saya mau turun sebentar. Bentar, Bang Nifas izin ya. Izin saya mau turun sebentar ya. Buat saya tidak ada kata damai dengan penghujat Rasulullah. Silahkan teman-teman memaafkan. Ya, tidak ada kita hak untuk memaafkan. Yang dihujat adalah Rasulullah. Tidak ada kita hak untuk memaafkan penghujat kotor terhadap Rasulullah. Ya, silakan. Saya tidak sepakat kalau teman-teman Islam dengan gampangnya memaafkan si manusia laknatullah ini yang sudah habis-habisan menghina Rasulullah dengan begitu kotornya, lalu dengan gampangnya memaafkan. Tidak ya. Jangan Saya turun dulu. berpegang Mican. teguh kepada ayat Al-Quran. Saya berpegang teguh kepada ayat Al-Quran. Bahwasanya Justru kalau kafir-kafir kamu yang bersikap dilaknat seperti oleh ini, Allah tidak akan pernah berubah sampai kita umat Justru- Islam ikut dengan mereka. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jangan mau dikelabui oleh orang-orang kafir laknatullah ini. Justru Mican, apa? Kamu Justru tenang apa? ya. Saya mau tanya. Saya justru Kamu apa? dengar. Saya mau tanya. Coba Justru tenang. apa? Kamu Coba memang kamu- ahlinya penjilat. Kamu memang ahlinya cari muka di depan umum. Bukan. Waktu kemarin Coba dengar kasus-kasus dulu, pertama makanya aku kejadian bilang kamu kamu di sini dulu, kamu naik jangan dan turun. nangis-nangis di room Julius. Kenapa? Mau saya buktikan hujatan kamu? Loh, saya nangis cuma Mau sekali saya buktikan loh. hujatan kamu? Saya bukan nangis-nangis, saya cuma nangis sekali. Dengar Saya mau Mican. buktikan hujatan Bisa diam kamu. nggak kamu? Kalau dulu? semua konten kamu, Nggak, diam kamu yang saya- diam. Kafir laknatullah, diam kamu yang diam. bisa tenang nggak? Kamu naik ke sini Kos, di room bagaimana muslim ini kok kan kamu yang bagiannya ada ngatur saya? masing-masing. Saya mau turun tanpa Bagiannya kan disuruh ada turun oleh host, saya mau masing-masing, turun. kan ganti Tetapi ya? ingat, saya tidak akan percaya Kan ganti mulut ya, kafir Mican. laknatullah yang sudah dengan kotor menghujat Rasulullah. Saya lebih berpegang teguh kepada Al-Quran. Allah berfirman orang-orang kafir ini tidak akan pernah ridho sampai dengan kita masuk ke dalam keimanan mereka. Bullshit, mulutnya minta maaf. Dan teman-teman Nggak muslim ada yang silahkan pengen mau kamu dengan Kristen, mudah Mican. memaafkan mereka, silahkan. Nggak ada yang Teman-teman pengen muslim, kamu tapi masuk buat Kristen, saya Mican. manusia ini adalah orang yang menyakiti hati umat Islam sedunia. Mican, Bahwa dia sudah Kamu memfitnah ketakutan yang Rasulullah dengan berlebihan, fitnahan-fitnahan Mican. kotor. Kenapa? Mau saya buktikan fitnahan Kamu- kau? Mau saya buktikan? Kamu itu- Belum lagi kasus kamu kamu. itu ketakutan yang Kasus kamu berlebihan. ya. Kok Tidak ketakutan? ada yang Kenapa ingin ketakutan? orang Kristen Kenapa pengen ketakutan? kamu tuh jadi orang Kristen. Bentar. Ini kenapa sih jadi Kenapa debat ini ketakutan? ya? Diam dulu. Makanya Maksudnya dia saya begini nggak- kan begini kan ini bagi nggak saya yang ini bicara. dia memungkiri, dia Iya, memungkiri. Bagian saya yang bicara. Kenapa? Kan bagian saya yang bicara. Gimana nih host? Kamu cengengesan, kamu mengatakan kapan saya berbicara, mau saya buktikan. Mican, bentar dulu diam. Saya Sarah, cengengesan Saya Bang sama Sondi. kamu Pastor karena Ini kafir Pastor laknatullah Sarah, ini Pastor Sarah. sudah Pastor Sarah, diam dulu, diam. menghujat Rasulullah dengan sekotor-kotornya. Diam dulu, bisa nggak diam dulu? Tolong please, diam dulu. Ya, silakan Bang Sondi. Ya, diam dulu. Saya dari tadi udah memantau, ya. Ya sebenarnya ini pro dan kontra itu wajar. Wajar itu pro dan kontra itu. Siapapun nggak akan terima kok. Siapa sih yang terima rasulnya dihina ini nggak akan pernah terima. Tetapi ya ada sedikit lah ruangan yang membedakan kita sama orang lain. Ini saya bukan membela lah ya. Kalau ditanya sakit hati banget. Saya sepakat tadi kata Kang Jan sama yang lain tadi. Ya artinya, Mican, kita udah ada barang bukti nih. Ya, ada barang bukti. Kalau seandainya Pastor Sarah berjanji sama kita nggak akan melakukan itu lagi, ya udah. Dengan seberhati pun kita harus kita maafkan. Ini yang membedakan kita. Kita ingat perjalanan Rasulullah. Kita ingat perjalanan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah dilempari diri ini, tapi di saat itu dia datangi. Dia sampai orang itu minta maaf gini dia maafkan. Enggak Bang Bukankah Sondi, kita saya juga tetap saya tidak ya ikhlas. itu hak, Dunia itu hak akhirat Mican. lahir batin. Ya, Ya, itu hak oke, terima Mican. kasih. Ya. Silakan bela Oke, Sarah, silakan bela Sarah.
Ya silakan tuh hak Mican, terserah, itu hak masing-masing ada. Ya saya bukan membela-bela, tidak, ya harus kita tunjukkan lah kita ini kan, bahwasanya baginda Rasulullah itu membawa Islam itu adalah agama adab. Rahmatan lil alamin. Udah Rahmatan lil alamin. Kalau Pastor Sarah ini berjanji ke depan tidak melakukan hal yang sama lagi, udah kita maafkan. Tapi kalau dia tetap melakukan yang sama, barang bukti sama kita kan sudah ada. Ya kan? Udah ada. Dengan mudah-mudahan dengan kita memberi maaf ini, kita nggak tahu loh ini. Bisa saja dia dapat hidayah. Kita nggak tahu loh ini rahasia Allah. Ya kan? Kita doakanlah itu. Kita nggak tahu. Bagaimana dulu kan Umar bin Khattab. Gimana coba? Memusuhi Islam. Tapi bisa dapat sentuhan dari Rasulullah. Itu menjadi singanya Allah. Gitu loh. Jadi sudahlah. Ya kita janji lah kalau seandainya memang beliau minta maaf, kita maafkan, ya. Tapi dengan catatan, Pastor Sarah ke depan nggak melakukan perbuatan yang sama lagi. Kita Bang Nepos. Lanjut. Iya. Kan perbuatan yang sama lagi. Oke, sorry. Double. Jadi gini, silahkan bentar Pastor Sarah, bentar, di mute bentar. Terserah teman-teman ya, teman-teman itu kan tahu ya, ini kan ranahnya kan delik umum. Kalian kalau yang tidak terima, kalian punya jalur. Yang orang yang memaafkan silahkan duduk di tempatnya memaafkan. Yang tidak memaafkan silahkan. Saya pribadi, nggak tahu saya Bang Neplos dengan yang lain, saya pribadi tidak berada, oh saya kubu ini enggak. Bagi saya Umi Dini berhak, kalian juga berhak, silakan. Tapi saya lebih memilih jalan yang seperti Bang Sundi katakan, Islam itu rahmatan lil alamin. Memaafkan itu perintah dalam Al-Quran. Saya sangat sakit hati. Siapa yang tidak sakit hati? Kalian tahu sendiri bagaimana saya, bagaimana kita semua. Tapi ketika kalian tidak terima, itu kalian kan punya ini delik umum kata orangnya, delik umum kata orangnya Bang Sundi. Silakan. Tapi masalahnya apa yang kalian dapat kemudian? Kalau seandainya Pastor Sarah tiba-tiba, ya wallahu alam, bisa ya hidayah sampai ke beliau, apa kalian tidak menyesali nanti? Jadi berilah kesempatan. Kalau saran saya, berilah kesempatan. Tapi kalau kalian ikut Umi Dini tidak apa-apa. Saya sih setuju-setuju aja, itu urusan kalian ya. Dan tapi saya pribadi kalau kalian bertanya, saya akan tegas mengatakan Nabi Muhammad SAW yang Nabi, yang orang diutus Allah, orang yang suci, orang yang mulia, akhlaknya tidak tercela, dan kita tahu beliau adalah orang yang membawa kebenaran. Kita mencintai beliau dengan sampai kita bersalawat untuk bertemu dengan beliau. Apa kata Rasulullah? Kalau kalian berlaku zalim kepada kafir zimmi, iya kalau nggak salah kafir zimmi ya istilahnya, maka aku yang berurusan dengan kalian, aku yang berperkara dengan kalian. Kata Rasulullah begitu. Ya terserah kalian berlaku zalim itu apa. Ada, saya pernah dulu berdiskusi dengan teman saya Kores. Waktu itu saya bilang sama Kores. Mohon maaf ya kalau mohon maaf, betulkan Bang Ali, betulkan Bang Ali. Gimana tuh? Luruskan Bang Ali. Baik. Dalilnya dulu. Tentang dalil kita harus bicara sesuai dengan ilmu dan hukum ya. Silakan Bang Ali, bantu. Iya, man yu'zi zimmiyan faqad adzani, barang siapa menyakiti, dalam artian menyakiti secara fisik, mengganggu ketentraman, kedamaian. Zimmi itu siapa? Zimmi adalah kalangan non-Islam atau dari kalangan kafir muahid atau kafir zimmi, kafir yang terlibat perjanjian damai, kafir yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin dan tidak memerangi kaum muslimin. Itu yang dimaksud sebagai kafir zimmi. Kafir atau orang non-Islam yang hidup di tengah-tengah otoritas daerah kaum muslimin. Dan yang dimaksud menyakiti dalam artian menyakiti secara fisik dan menyakiti dalam hal ketentraman kehidupannya selagi dia tidak melakukan pelanggaran perjanjian tersebut dan tidak menyakiti dan mengganggu kaum muslimin atau memerangi kaum muslimin dengan lisan atau dengan pedangnya. Itu satu poin. Poin kedua, tadi Bang Ian sudah menyampaikan satu clue yang seharusnya bisa menjadi benang merah atau renungan netizen dan kita semua di sini, bahwa persoalan ujaran kebencian kepada ajaran yang dilindungi dalam undang-undang negara kita itu adalah delik umum. Jadi silakan, nggak bisa kita melarang, tidak bisa kita membendung siapapun yang ingin melakukan tindakan hukum kepada Sarah di sini. Itu maksud saya, betul. Jadi biarkan netizen, biarkan umat yang memang tidak puas dengan apa yang disampaikan Sarah. Itu bukan hak kita untuk memuaskan, bukan hak kita untuk melarang, bukan hak kita untuk menghimbau. Setidaknya kita telah mengatakan kepada Sarah bahwa tindakanmu salah. Jika kau ulangi lagi, maka kita yang akan bergerak.
Gitu maksudnya. Ya itu, wah Bang tahu sekali. Iya. Gitu kira-kira. Ya lanjut. Ya, Lanjut. jadi kembali lagi ya, setiap orang punya hak masing-masing. Toh ini bukan, Islam ini bukan milik kami saja gitu kan, Islam milik semua. Kalian punya hak juga gitu. Cuman jangan istilahnya dorong-dorongin orang, ya, terus kalian sendiri udah ngapain gitu. Kadang-kadang aku bingungnya gitu kan, kita paling suka itu jadi pemandu sorak, tapi apa yang sudah kita lakuin gitu. Ya, jadi kalau ada yang mau ngurus silakan gitu kan, ya nggak ada masalah. Toh juga ini udah dibilang ini delik umum kok. Ya, jadi kalau saya kembali lagi, umat muslim semua sama. Ya, sama-sama cinta kepada agamanya, cinta kepada Rasulullah. Ya, semua sama. Cuman cara masing-masing beda. Ya, yang mana yang benar? Nggak ada yang salah kok. Semua sama gitu. Ya, kembali lagi ke kalian. Kalian mau pilih jalan yang mana silakan. Ya, kalau saya memilih untuk memberikan kesempatan, Unirifa juga memilih memberikan kesempatan ya. Contohnya tadi saya sudah sebut ada Deborah. Jawab ada, pertanyaan saya dulu, ya. Jul. Gitu Tunggu kata dulu. Bang Neplos. Iya, 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 sekarang iya. aku mau bilang juga ya, kalau dibilang kita nggak keras sama penghujat, silakan cek. Ya, saya berani katakan, ya bukannya mau bangga atau apa, silakan kalian cek bagaimana perjuangan yang sudah kita lakukan. Bahkan bisa dibilang kita jadi target loh. Gara-gara kita terlalu maju, ya terlalu maju paling depan, kita yang jadi sasaran utama, ya jadi sasaran utama gitu. Jadi ya kembali lagi ke kalian gitu. Kalau mau ambil tindakan silakan. Nggak ada yang di sini yang larang kan. Oh jangan gitu kan. Nggak ada kan. Ya kalau kita kan cuman memberikan pendapat kita. Semua balik ke kalian gitu. Jadi jangan dianggap bahwa oh kalau ini artinya dia begini. Oh artinya Unirifa itu seperti itu gitu kan. Artinya malah kita yang berdosa menghakimi saudara kita. Kan konyol sekali gitu. Gara-gara orang lain kita jadi berantem. Kan geblek gitu. Jadi semua kembali ke pribadi masing-masing. Ya, di sini kita bukan sedang memaksakan kalian, bukan bilang oh, yang berhak mewakili Islam tuh kami loh, bukan kalian gitu. Enggak, kalian punya hak juga. Semua orang punya hak kok. Ya, di sini kita cuma kasih pendapat aja masing-masing ya. Itu sih. Oke, silakan Ustadz Ali ambil alih. Teralihkan ini isunya ini PPJ ini. Udah selesai masalah PPJ. Iya. Mungkin saya sampaikan apa yang dikatakan oleh para ulama ya. Dalam salah satu fatwa, bagaimana sikap kaum muslimin terhadap para penista Rasulullah, penista Islam, penista Allah dan Al-Quran? Apakah boleh main hakim sendiri atau melakukan langkah hukum yang legal? Memang anjurannya melakukan langkah hukum yang legal. Misalnya, fatwa dari Lajnah Daimah, yaitu Majelis Ulamanya Arab Saudi, menerbitkan sebuah fatwa yang berbunyi, "Ada laisa tariqatun salimatal iqtiyalat wa hadhihi tuziduhum syarran wa ghaidan 'alal muslimin." Jadi tindakan main hakim sendiri atau melakukan sebuah aksi tanpa prosedur hukum yang legal itu dilarang dalam Islam. Jadi jika memang ada keberatan, ada rasa tidak puas terhadap sosok atau tindakan oknum dari kalangan apakah non-Islam yang melakukan penistaan kepada Islam, lakukan secara legal. Jangan pernah lakukan tindakan main hakim sendiri. Lakinnalladzi yadhuruhum huwa raddun syubhatihim. Bahkan yang paling dianjurkan adalah kesempatan kepada para da'i, kepada para ustadz, kepada para ustadzah atau talibul ilmi atau para pendakwah untuk membalas atau menjawab syubhat-syubhat tersebut. Wa bayanun mukharizuhum wa amman nasrah bil yad wassilah hadhihi lil ulil amri. Adapun untuk tindakan hukum, apakah hukuman fisik atau hukuman penjara, itu otoritasnya adalah pemimpin yang sah dari kaum muslimin di negeri-negeri yang mereka tinggal di situ. Jadi jika ada ketidakpuasan kepada sarah atau siapapun oknum yang kita ketahui telah melakukan penistaan kepada simbol yang kita sucikan, maka itu adalah tanggung jawab pemerintah melalui jalur hukum yang sah. Jika memang ingin menuntaskan persoalan ini setuntas-tuntasnya. Namun sekali lagi bahwasanya as-sabru jamil, sabar indah kata Rasulullah dan kata Allah Subhanahu wa taala. Dan berkali-kali banyak orang-orang yang mendapatkan cahaya hidayah dengan santun dan dengan lapang dadanya kaum muslimin menyikapi kebencian atau Islamofobia di barat misalnya, ataupun di berbagai belahan dunia yang mayoritas non-Islam. Bisa jadi langkah yang sedang dilakukan Julius atau Unirifa atau Bang Sondi dan teman-teman yang coba menasehati Sarah agar tidak mengulanginya, bisa jadi dengan cara itu Allah menyentuh hati Sarah
oh ternyata Muslim bisa menerapkan ajaran kasih yang sebenarnya. Oh Muslim ternyata sama dengan ajarannya Yesus, cinta damai, mengajarkan cinta, bahkan bisa memaafkan. Jadi kita ambil positifnya teman-teman, jangan kedepankan emosi, jangan kedepankan kebencian, apalagi sampai ada saya baca tudingan, bahkan kata-kata yang tidak pantas kepada saudara kita Julius yang kita kenal sebagai salah satu pejuang dan dai kita, pengorbanannya besar. Aduh, orang-orang ini nggak tahu siapa Julius ya. Kalian ya Allah ya Rahman. Kalian nggak tahu bagaimana Julius 2 tahun kami 3 tahun kami belakangan sampai nyawa dia taruhannya loh. Nyawa dia diincar loh, dan dia kalian tega-teganya kalian mengatakan hal-hal yang seperti itu terhadap Julius. Astagfirullah. Astagfirullah. Itulah aku bilang kadang-kadang kita nih suka ini jadi pemandu sorak. Enggak, kita jadi pemandu sorak tapi giliran maju nggak ada yang maju ya. Dulu bagaimana gara-gara aku bongkar Paul Jang ya, itu sampai kepalaku tuh dihargai sama salah satu donatur Paul Jang dan dikeluarkan fatwa wajib mati. Ya, tapi ya sudahlah. Itulah aku bilang kadang-kadang kita nih merasa saya yang paling membela gitu. Terus pertanyaannya apa yang sudah kita lakukan gitu. Kalau merasa semua orang bisa merasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Aju sedikit aku membacain surat Ali Imran ayat 159. Sudah bisa dimulai. Ya, nanti Bang Neflos akan menjelaskan tafsir ayat ini dan asbabun nuzulnya ya. Enggak, sedikit saya mau bacakan surah Ali Imran aja terjemahannya. Nanti Bang Neflos abang saya ini akan membacakan tafsir dan asbabun nuzulnya ya. Saya bacakan terjemahannya saja. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauh diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal padanya. Mungkin Bang Neflos silakan asbabun nuzul dan tafsir ayat ini saya serahkan kepada Bang Neflos. Jazallah khairan katsiran. Ya akhi, ya habibi, ya silakan ya. Ya akhi. Ya, saya akan jelaskan penjelasannya ada di Ustaz Ali, silakan Ustaz. Ustaz. Inilah jurus bohong badan. Oh, kalian yang briefing berdua lempar bolanya ke saya nih. Jadi hilang. Ini yang briefing berdua tapi lempar bolanya ke saya mereka. Belum Pak Susara. Ini masih acara keluarga Pak Susara, bentar. Waduh. Ya ampun, lama banget. Nah, Yaudah, itulah. Coba kita berikan kesempatan si Sarah dulu. Itulah, jangan maaf ya, kadang-kadang kita ini asik sehingga lengah. Cobalah memimpin diri kita juga. Mohon maaf ya, kan kalau ada hadis jelas banget ya. Setiap kita itu kullukum ra'in. Jadi jangan sampai kita itu lepas kendali, lepas kontrol. Kalau mungkin mohon dikoreksi ya, betapa saat itu zaman Rasulullah ada orang pas perang, dia syahadat, tapi karena perang, wah ini cari selamat ini, dibunuh. Mohon maaf Ustadz Ali ya, tolong diralat nanti. Sampai ke Rasulullah, jawab, apakah kamu tahu isi dadanya? Satu itu. Terus kedua, zaman Ali. Sudah siap ditebas, orangnya meludahi Ali. Apa yang dilakukan Ali? Menghindar. Takutnya apa? Kalau saya bunuh dengan marah, nggak ada nilai di hadapan Allah. Memang kelasnya kita bukan para sahabat ya. Tapi rujukan kita itu ke Rasulullah, dilanjutkan oleh para sahabat tabi'in. Sampai ke kita. Kalau kita marah, itu iblis yang masuk dalam diri kita. Tolong dikoreksi, saya dalam satu sisi, kadang-kadang kalau orang umat Islam meletup-letup, ini nafsunya dikemanakan? Coba ingat, mohon maaf ya, saya sebagai muslim. Di Quran, Allah memanggil orang-orang yang masuk surga itu apa? Ya ayuhannas, enggak. Ya ayuhalladzina amanu, enggak. Mohon maaf dikoreksi. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, yang dipanggil itu jiwanya. Irji'e ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi tolong, yang di dunia ini, jiwa-jiwa ini dipelihara betul, dibersihkan betul.
Sehingga masuk surga itu jiwanya yang dipanggil. Kalau ya ayyuhalladzina amanu itu diperuntukkan untuk di bumi. Saya mohon maaf agak sedikit risih gitu, ya Allah ya Rabbi, sesama muslim. Silakan Ustaz Ali. Ya, silakan Bang Ali, atau ya itulah tadi. Silakan Bang Ali. Bisa dimulai ini? Bang Nepro sudah bisa dimulai? Ya, ini masalahnya kita Saya- bicara berbusa-busa, Sarah nggak dengar apa-apa ini, jaringannya jelek nih. Nggak, kita sekaligus ngomong sama. Saya dengar. Ya, silakan Mbak Sarah. Dengar nggak? Ya, iya. Kalau gini dengar nggak? Apa harus saya mepet ya? Mepetin. Suara saya jelas. Sinyalnya jelek. Masya Allah Bang Neplos udah punya baby dia, baby. Cowok cewek Bang Neplos. Ayo lanjut Mbak Sarah. Oke ya. Ya, monggo. Langsung saja Pastor. Yesus dan Bapak itu sama atau enggak? Silakan. Suaranya merdu banget kan ini Nefros. Dia lagi pegang bayi. Itu pertanyaan Bang Neplos pas sama enggak katanya tuh. Tuh pertanyaan Bang Neplos tuh. Selesaikan dulu biar enak gitu loh. Itu banyak yang tulis tuh, Rifa pakai topeng, lebih bagus Michan. Inilah saya bilang, ya setiap orang punya cara Siapa berjuang bilang aku nggak pakai masing-masing. topeng? Iya. Nggak, Aku jadi pakai gini. topeng, memang aku pakai Teman-teman, topeng. teman-teman. Apa kau? Saya Apa dari kalian? dulu ngomong gini ya, kita nggak pernah mau menyalahkan teman lain yang berbeda pandangan. Ya, jadi kalau beda pandangan bukan artinya salah satu salah. Kita ambil contoh Indonesia ya. Indonesia tuh bisa merdeka karena ada perjuangan kaum pemuda dan kaum tua. Kaum tua pinginnya Indonesia itu merdeka dengan cara diplomatis, dengan cara melakukan negosiasi. Sedangkan kaum pemuda semua teriak harus perang gitu. Yang jadi pertanyaan, siapa yang membuat Indonesia merdeka? Apakah hanya kaum pemuda atau hanya kaum yang tua? Enggak kan, sama-sama punya andil kok. Dan semua mengakui bahwa inilah hebatnya Indonesia. Di mana kita walaupun berbeda cara perjuangan, kita bersatu. Ya, kita bersatu gitu. Jadi kita senang ya, ada orang yang tipikalnya keras seperti Umi Dini. Ya, kita juga senang ada yang lembut seperti Uni Rifa gitu. Ya, setiap orang punya cara masing-masing. Terus kalau dia bilang, "Oh, Pret, kau sok bijak." Ya udah, apa yang sudah kamu lakuin? Kenapa kamu seakan-akan menyuruh, "Wah, harus kami yang maju" gitu? Terus bagaimana dengan Anda? Itu aja sih pertanyaannya. Udah biarin Jul. Kita itu bukan pemuas, Kita ini bukan pemuas netizen. Ya. Sekarang gini aja, kita minta Pastor Sarah. Kan Pastor Sarah dari tadi kan belum belum berkomentar nih. Iya, dari tadi saya belum siap-siap loh Baru kita bisa menilai, baru netizen di bawah bisa menilai. Itu saran aku seperti itu. Kita kasih dulu deh kesempatan ngomong. Ya mudah-mudahan Habis itu ini ada jalan terbaik lah buat dia gitu loh ya. Coba kita kasih dia ngomong dulu. Lanjut. Oke, yang lain jangan dipotong dulu. Jangan turun dulu ya, jangan ada yang turun Iya, dulu saya ya. berikan kesempatan kepada Sarah 2 atau 3 menit, sampaikan permohonan maaf dari hati terdalam dan penyesalannya dan apa Cepat banget, kira-kira. jangan gitu bro. Masa 2-3 Iya, menit? silakan. Boleh, silakan. Berapa, 1 jam juga boleh, silakan. Oke, jangan 2-3 menit ya. Karena kan bukan mau debat. Paket. Oke ya. Ini yang pertama tadi, ya, terima kasih. Sekali lagi, jaringan Anda sangat buruk. Suara Anda seperti sedang terkentut-kentut karena takut. Nggak kedengaran ke sini. Jadi coba diperbaiki dulu sinyalnya biar tidak salah paham lagi nih. Sinyalnya naik turun. Oke. Iya, nggak Nah, sekarang jelas dengar suaranya. nggak? Suaranya jelas nggak?
Ini ada apa ini? Masa seorang pastor nggak punya sinyal enggak sih? ya. Kok kayak gitu emang pastor harus Bukan. Enggak, rumah ini kan apa namanya? Di rumah ini, rumah yang ini saya kan lagi di rumah saya yang lain. Sinyalnya memang cek. Udah Oke, dengar? mantap, udah. Lanjut, langsung to the point. Iya, to the point langsung. Ya, ini saya di luar ya. Lanjut. Di luar suara bunyi air. Merah lagi. Coba di kamar mandi kayaknya bagus itu. Merah lagi. Iya. Sebentar, saya pakai headset dulu aja. Waduh, Itu buat Karena suara air. Nih, ini suara air. habis waktu saya malam ini sama si Sarah ini. Bang Ali, bolehkah aku menyanyikan satu buah lagu? Lagu apa? Antennya diperbaiki. Oke. Izinkan aku menyanyikan dua album boleh nggak? Jelas nggak? Oke, itu udah. Jangan pindah-pindah lagi. Berdiri tegak di situ. Udah bagus itu. Udah jelas.